Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa di channel saya yang mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Al-Lail. Kita akan baca, kemudian kita mari tadabburi bersama. Kita nas'alullah, mohon kepada Allah al-ikhlas fil qauli wal amal, fi sirri wal alan. Mari kita mulai baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para pendengar, kita akan mulai mentadabburi surat Al-Lail. Pada surat Al-Lail kita ambil beberapa poin inti dikarenakan waktu, dan mudah-mudahan yang singkat ini, waktu yang singkat ini dapat kita ambil faedah yang sangat baik dan bermanfaat. Yang pertama, pada surat Al-Lail ini, faedah yang pertama adalah ahamiyatu tazkiyatun nafas wa tathhiriha. Pentingnya seseorang itu memanage agar jiwanya ini bersih dan suci dari dosa. Kemudian al-muta'awanuna 'alal ma'siyati syuraka'i fil itsm. Peringatan agar seseorang ini tidak saling tolong-menolong, berserikat dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan di sini juga disebutkan adzunub sabab lil uqubati ad-dunyawiyah, bahwasanya dosa merupakan sebab hukuman seseorang di dunia ini. Kulun muyassirun lima khuliqalahu, karena segala sesuatunya itu telah dipermudah tergantung niatnya. Faminhum muti', ada orang yang niatnya taat. Wa minhum asad, ada orang yang niatnya dalam kehidupan dunia ini bermaksiat kepada Allah. Nah, orang tersebut akan dipermudah atas hasil usaha niatnya sendiri. Para pendengar, pada kesempatan kita kali ini kita telah mengambil 3
faedah dari surat Al-Lail ini. Nah, kami ulangin faedah tersebut. Yang pertama, faedah dari surat Al-Lail ini adalah pentingnya kita mensucikan diri. Oke. Kemudian yang kedua, peringatan agar kita jangan sampai menolong bersyarikat dalam perbuatan dosa. Dan yang ketiga, bahwasanya dosa merupakan sebab hukuman duniawiyah. Dan yang keempat, yang terakhir, segala sesuatu telah dipermudah tergantung apa yang ia niatkan. Nah, ayat yang akan kita tadabburi pada pertemuan kita kali ini adalah ayat yang ke-5 dari surat Al-Lail yang bunyinya fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang ia rajin bersedekah dan bertakwa. Maka kata para ulama, di antara karakteristik ciri khas orang yang bertakwa adalah mereka orang yang rajin bersedekah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah ini merupakan burhan. Burhan artinya tanda bukti kuatnya iman seseorang. Maka disebutkan sedekah adalah burhan karena harta ini sangat dicintai oleh jiwa manusia. Harta adalah suatu yang dibutuhkan, yang disenangi oleh jiwa manusia. Oleh karena itu, tidaklah orang mengeluarkan hartanya yang ia cintai di jalan Allah kecuali ini menunjukkan tentang jujurnya keimanan seseorang. Nah, karena itu Nabi mengatakan sedekah ini burhan, bukti, tanda benarnya iman seseorang. Karena seorang ini cinta terhadap dunia ketika ia mengeluarkan dari harta yang ia cintai. Nah, ini sebagai pertanda benar dan jujurnya keimanannya. Kemudian orang tersebut wasaddaqa bil husna. Nah, orang yang rajin bersedekah berarti dia yakin akan adanya surga. Wasaddaqa artinya dia membenarkan adanya surga. Maka orang tersebut fasanuyassiruhu lil yusra. Orang tersebut akan kami mudahkan menuju jalan yusra, jalan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bakhil, wa amman bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, ia mengira usahanya bakhil tersebut wastaghna, dan dengan kebakhilan tersebut ia merasa kaya, bahwasanya dirinya ini merasa cukup, tidak butuh orang lain. Nah, orang yang seperti itu wakadzdzaba bil husna, pasti dia akan mendustakan hari kebangkitan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka orang tersebut pastilah akan dipermudah jalannya menuju neraka. Padahal wa may yughni anhu maluhu idza taradda, neraka tersebut tidak dapat menolongnya, harta anaknya tidak dapat menolongnya ketika ia ditanya oleh malaikat munkar nakir, ketika ia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Bahkan justru kata para ulama, al-bakhilu la yadkhulul jannah, atau kata Rasul SAW dalam hadis itu, al-bakhil, orang yang bakhil itu tidak akan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Diperkuat dalam surat Al-Imran, sanutawiqu ma bakhilu bi yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang bakhil itu hartanya akan dikalungkan, mobilnya, rumahnya ketika ia bakhil akan dikalungkan ke dalam lehernya. Sungguh sangat berat sekali konsekuensinya ketika kita menahan, kita kikir dari harta yang kita miliki. Di dunia saja ketika kita memiliki harta, katakanlah motor, kita kalungkan ke dalam leher kita, sungguh sangat mengerikan dan sungguh sangat menyiksa. Nah, itulah di antara singkat tafsir dari surat Al-Lail. Mudah-mudahan
kita dapat mengambil manfaat darinya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.